Hei, mau apa kau? Kemana dia? Topeng hitam, jangan jadi pengecut. Tunjukkan dirimu kalau kau benar-benar sakti. Ini pemberian topeng hitam. Ambil. Kamu orang kaya, tapi kamu pelit. Cepat katakan, di mana harta bendamu kau simpan? Cepat! Tunggu, aku tidak punya barang yang berharga. Jadi kau tidak memberitahu. Plus harta bendanya, bagikan kepada orang-orang miskin. Jangan! Hei, kurang ajar! Aku tidak mengerti apa kemauan topeng hitam. Kita sudah memuji-muji perbuatannya karena selalu membela rakyat lemah dan memberi kesejahteraan fakir miskin. Sekarang perbuatannya sudah keblinger. Aku dengar katanya Kampung Randusari dibakar. Yang membakar, aku dengar komplotan topeng hitam. Aku melihat sendiri bekasnya, Kang Jarot. Menyedihkan sekali. Menyedihkan bagaimana? Kebanyakan yang menjadi korban rumahnya orang-orang yang tidak mampu. Saya hampir menangis melihat mereka. Ya itulah. Apa maunya topeng hitam sebenarnya? Bagaimana pendapat ibu tentang topeng hitam? Yang kata tukang warung itu keblinger ibu. Sudah, jangan memikirkan macam-macam. Sudah bayar saja sana. Ya ibu. Ibu, topeng hitam sudah mulai merusak orang banyak, Ibu. Mari kita cari dan kita musnahkan bersama-sama, Ibu.
Jangan cepat menentukan nilai seseorang sebelum kita tahu betul masalahnya. Tapi Ibu, kebejatan topeng hitam sudah bukan rahasia lagi. Sangat jelas karena disaksikan orang banyak, Ibu. Soma, ada orang baik dan ada juga orang jahat. Ingat itu. Apa maksud Ibu? Topeng hitam dikenal sangat baik. Untuk menjatuhkan martabat topeng hitam di hadapan orang banyak, bisa saja orang jahat menyamar sebagai topeng hitam. Sehingga topeng hitam dibenci semua orang. Itu yang diinginkan musuh topeng hitam. Ibu membela topeng hitam. Karena topeng hitam menjadi kawan tidurnya. Tadi waktu aku lewat kampung Nangka, orang-orang itu ramai membicarakan topeng hitam. Yang katanya sepak terjangnya selalu membuat onar dan merugikan masyarakat. Gampang itu. Gampang. Ada orang lain menyamar menjadi topeng hitam. Yang benar saja kamu. Kata kakekku, di dunia ini dipenuhi orang-orang yang iri dengki. Tidak bisa melihat orang lain berhasil, langsung sirik. Topeng hitam mendadak menjadi orang yang sangat terkenal. Disanjung dan dipuja rakyat karena sepak terjangnya sangat terpuji. Maka tidak heran kalau orang banyak yang iri hati. Lalu berusaha untuk menjatuhkan nama baik topeng hitam. Ya, itu sudah pasti. Lalu menyamar jadi topeng hitam. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Membuat nama topeng hitam menjadi jelek. Mereka pasti akan mengadakan rapat. Membicarakan topeng hitam yang heboh itu. Iya, kelihatannya begitu. War, aku ke belakang dulu. Buang hajat. Di mana-mana topeng hitam membuat onar. Perampokan dan perkosaan merajalela. Bingung aku memikirkan topeng hitam. Siapa dia sebenarnya? Satria Arjuna atau Buta Denawa? Jelas saat ini dia sedang menjadi Buta Denawa. Yang pekerjaannya melakukan kejahatan di mana-mana. Perbuatan topeng hitam yang lalu adalah perbuatan Satria Arjuna. Namun perbuatan terpujinya dihancurkan sendiri oleh nafsu angkara murkanya untuk mencari kemasyhuran yang lebih hebat lagi. Kemasyhuran bagaimana maksud Kang Mas? Kemasyhuran sebagai pendekar yang tak terkalahkan. Topeng hitam ingin terkenal di kalangan orang baik dan orang jahat. Kalau dugaan Kang Mas itu benar, berarti topeng hitam itu orang yang berbahaya. Apalagi sepak terjangnya sudah mengerahkan pengikut. Sebelum dia berhasil mempunyai banyak pengikut yang punya kekuatan besar. Kita harus cepat bertindak. Wah, semakin berat saja pekerjaan kita. Belum selesai kita menghadapi topeng emas. Harus menghadapi topeng hitam. Ya, yang paling mengkhawatirkan kita adalah bergabungnya topeng hitam dengan topeng emas. Ya. Yang dulu mereka bertentangan, sekarang mereka bersatu padu melawan kita. Iya, sebaiknya topeng hitam kita tangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Minta bantuan Nyi Parwati dan Arya Soma. Tanpa bantuan dua orang itu, kita akan gagal menangkap topeng hitam. Topeng hitam gadungan. Benar-benar ingin merusak cita-cita topeng hitam sejati. Apa yang harus aku lakukan untuk menjadikan keadaan ini? Topeng hitam, topeng hitam. Apakah kau akan diam saja melihat nama baikmu dirusak? Topeng hitam gadungan. Topeng hitam sejati. Dia bilang topeng hitam. Topeng hitam. Apakah itu berarti Gendowo telah mengaku sebagai topeng hitam pada dirinya sendiri? Bagus, Geradok, bagus. Usahamu berhasil besar. Sekarang semua penduduk kampung mengadakan pagar betis untuk menangkap si topeng hitam. Kita sendiri harus bisa menangkap topeng hitam, Nek. Bagaimana mencarinya? Gebyok Cupuruksoku sendiri telah gagal menemukannya. Tapi Gebyok Cupurekso Nenek sudah memasuki perumahan Kadipaten. Itu sudah menunjukkan bahwa orang yang menjadi topeng hitam
itu berada di lingkungan kadipaten. Betul, Grandok. Kau betul sekali. Aku harus mempunyai orang yang bisa aku percaya di dalam kadipaten. Mana mungkin, Nek. Kanjeng yang berpengaruh di sana adalah Pangeran Purbaya. Itu tidak mungkin. Pangeran Purbaya selalu dilindungi oleh para kiai sepuh. Tumenggung Martoloyo. Mungkin. Raden Harya Sentanu. Bisa. Salah satu dari mereka harus ada yang bisa menjadi mata, tangan, dan kaki kita. Hei, mau apa kau? Kemana dia? Topeng Hitam, jangan jadi pengecut. Tunjukkan dirimu kalau kau benar-benar sakti. War? Benda War? War? Sembahku, Kanjeng Rara. Gombal, aku minta tolong. Apa yang kau kerjakan, Jeng? Cari ayahku. Sejak semalam pergi dan sampai sekarang belum kembali. Barangkali sedang mengadakan perundingan penting di rumah Kanjeng Tumenggung Martoloyo, Jeng Rara. Paman Tumenggung sendiri yang datang tadi menemui ibu, mencari ayah. Karena beliau mau mengajak ke Kalisoka, menemui Kiai Sepuh. Siapa yang tahu pertama kali bahwa ayah Kanjeng Rara tidak ada? Tadi malam, ibu bangun, ayah sudah tidak ada. Keris dan tombak Kiai Rantas Angin juga tidak ada. Berarti ada sesuatu yang sangat penting dan mungkin berbahaya. Baiklah, akan aku selidiki. Ya, mudah-mudahan saja aku bisa menemukan titik terang kemana ayah Kanjeng Rara pergi, ya? Aku percaya, kau pasti bisa. Topeng Hitam. Kau mengatakan aku topeng hitam? Wah, berarti Jeng Rara menuduh aku yang membuat rumah penduduk terbakar, perkosaan, dan perampokan. Ada 2 topeng hitam. Mungkin juga ada banyak. Tapi topeng hitam yang sejati cuma 1. Kaulah yang 1 itu. Tolong Jeng Rara, jangan katakan hal ini pada siapapun. Nanti Jeng Rara bisa diketawain orang. Ayo Bidawar, sudah siang.
Ada Kanjeng Rara. Sembah hamba Kanjeng Rara. Jaka, titip Gundowar. Kalau di jalan melirik wanita cantik, kau bilang padaku. Iya, Kanjeng. Rupanya Kanjeng Rara naksir berat padamu, Wor. Wah, ngawur. Kucing pun akan tertawa kalau melihat Pekate Kuda nikah dengan Putri Adipati. Siapa tahu, nasib kan ditangguh si Allah. Pantas Kakang Kendowor tidak pernah ke tempatku lagi. Rupanya ada main dengan Kanjeng Rara Setiawati. Siap, aku punya saingan berat, tapi aku tidak mau kalah. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan Kakang Kendowor. Yang sakit sudah bangun. Di mana aku? Dan siapa kamu? Kanjeng ada di rumah saya. Nama saya Nyiranda. Kenapa aku bisa ada di sini? Dan Kanjeng, jangan bergerak dulu. Istirahatlah. Ular! Ular besar, War! Ada ular! Ular besar. Iya, ular yang sering menemui dalam tidurku. Masa? Iya. Ayo kita lihat. Tidak, aku takut. Tidak apa-apa. Tidak usah takut. Kita di sendiri. Ayo. Mana? Tuh, di dekat keranjangku. Kau diam saja. Biar aku bicara dengan ular itu. Sebab apa ia selalu muncul menemuimu. Memangnya kamu bisa, War? Aku pernah diajari kakekku. Mudah-mudahan ada gunanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi asma Allah, syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Jawablah, Kisanak. Siapakah kau sebenarnya? Makhluk Allah dari bangsa jin. Kenapa kau selalu muncul menemui Jaka? Aku menyukainya. Kalau boleh aku ingin mengikutinya. Jaka, katanya dia menyukai kamu. Bahkan ingin mengikuti kamu. Kebanyakan jin jahat. Aku tidak mau. Aku bukan makhluk jahat. Aku bisa membantu kepentingan Jaka kalau dia mau. Dia bilang bukan makhluk jahat. Bahkan dia bisa bantu kamu kalau kamu mau. Coba bilang padanya, tolong tunjukkan tempat Kanjeng Haryo Sentano yang sudah beberapa hari tidak tahu rimanya. Katakan padanya. Kalau kau benar mau menolongku, tunjukkan di mana Kanjeng Haryo Sentano yang beberapa hari ini menghilang dan sampai sekarang belum pulang. Jalanlah ke selatan. Di situ kalian akan menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk untuk menemukan yang kalian cari. Coba kita jalan ke arah selatan. Katanya kita bisa menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk untuk menemukan Kanjeng Haryo Sentano. Bisakah Kanjeng Haryo Sentano? Sudah 2 hari Kanjeng Haryo Sentano hilang. Sekarang pusakanya ditemukan di sini. Mari kita laporkan pada Tumenggung Martoloyo. Sebentar. Kita cari dulu sekitar sini. Barangkali kita bisa menemukan jejak Kanjeng Haryo Sentano di sini. Hei! Serahkan pusaka itu padaku! Oh, kalian mau pusaka ini? Langkai dulu mayatku.
Jangan nekat. Cepat serahkan. Serahkan apanya? Memangnya pusaka ini milik bapakmu? Kurang ajar. Bantai Kakang. Ya! Kau selalu ikut campur. Kalau bodong, pergi. Lampir, ayo lagi, ayo. Bagaimana? Betul-betul lenyap dia. Buktinya tidak ada. Aduh, hampir saja. Senjata itu kudapat. Sudah di telapak tanganku. Berpindah tangan lagi. Aku juga. Bahkan aku sudah sempat memegangnya. Tapi ya begitu. Sebelum sempat aku menariknya, pekatik itu langsung merebutnya kembali. Kalau begitu dia sudah mengerjai kita. Dia berhasil menghajarku sehingga pusaka yang aku pegang terpental ke atas dan disambarnya. Kurang ajar. Kita sudah dipermainkan. Hanya kita tidak berhasil. Ayo. Sadis juga si nenek berat muka codot. Laga Mega. Dia benar-benar ngabak. Gawat. Emang enak. Lebih baik aku ngalah dulu Bagaimana rasanya, Kanjeng? Lebih baik dari kemarin. Aku rasa dalam 2 pekan saja aku pasti sembuh. Berarti kita tidak akan ketemu lagi. Kenapa? Karena Kanjeng harus kembali ke Kadipaten. Kalau sudah sampai di sana, Kanjeng pasti tidak akan ingat lagi padaku. Jangan bicara begitu, Nyai. Nyai adalah penolongku. Penyelamatku. Aku tidak akan melupakan Nyai. Lidah tak bertulang. Pagi berkata, sore sudah berubah. Siapa yang mau percaya? Nyai tidak percaya? Walau aku bersumpah setia. Kanjeng, sumpah setia itu hanya diucapkan terhadap orang yang dicintainya. Apakah Kanjeng mencintaiku? Aku tahu. Memangnya kenapa kalau aku mencintaimu? Belum 1 bulan kita serumah, Kanjeng. Kanjeng belum tahu betul siapa saya. Siapa bilang? Kita sudah seperti suami istri di sini. Aku sudah merasakan madu Nyai. Jadi, pantaslah kalau aku berikan cintaku padamu. Iya kan? Apa Kanjeng tidak menyesal? Aku bukan anak kecil yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika aku sudah bersumpah setia pada Nyai, berarti aku sudah berpikir panjang. Kanjeng, melanggar sumpah setia itu besar akibatnya. Supaya Nyai percaya bahwa omonganku tidak main-main. Baik, anggap saja aku percaya. Kanjeng, kalau boleh aku tahu, apa bunyi sumpah setia Kanjeng?
akan selalu kuingat Nyai Randa dengan segenap cinta kasihku. Benar Kanjeng mencintaiku? Iya, Dengan sepenuh hati? Nyai tak perlu ragu terhadap cintaku. Jawab saja ya atau tidak. Iya, Jadi Kanjeng bersedia berkorban untukku? kenapa tidak? Jawab, bersedia atau tidak? Bersedia. Mau memenuhi permintaanku? Mau, Nyai, mau. Meskipun yang aku minta sangat Kanjeng cintai? Katakan, Nyai minta apa? Asalkan jangan meminta menghentikan jalannya matahari dan menurunkan bulan ke bumi. Katakan, Nyai minta apa? Kawini aku. Jadikan aku istri Kanjeng yang sah. Kanjeng, selama ini Kanjeng sudah aku anggap sebagai suamiku sendiri. Kanjeng pun sudah menganggap aku sebagai istri Kanjeng. Semua yang Kanjeng minta selalu aku penuhi. Sekarang permintaanku cuma satu. Jadikan aku istri Kanjeng yang sah dan diakui kebenarannya oleh orang banyak. Jangan berbuat yang mencurigakan, Gerandong. Iya nih. Kita harus memanggil dua demit untuk kita jadikan saksi. Kalau tidak, Haryo Sentano tidak akan mau. Ah, gampang. Juang, semprot, cepat kemari. Jadilah kalian manusia. Bertindaklah sebagai saksi dalam perkawinan. Bagus. Tunggu kalian di situ. Segera masuk kalau aku panggil. Bapak, Siapa laki-laki ini tuh? calon suami saya, Pak. Calon suamimu ganteng banget, Nduk. Orang kaya ya? Seorang Kanjeng, Bo. Cepat kawinkan saja, Pak Ne. Jangan tunggu nanti lagi. Bisa basi. Bagaimana, Nduk? Aku sih setuju saja, Mbok. Bagaimana, Kakang? Ya, tidak apa-apa. Cepat, Ki, kawinkan keduanya. Supaya jadi suami istri. Biar aku panggilkan saksi. Pak, kawinkan aku dengan Kakang Haryo Sentanu ya, Pak ya? Sabar Diaji, sabar. Kita tunggu saksi dulu. Sebab adanya saksi adalah salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Bukan begitu, Pak? Ini saksinya. Silakan. Silakan duduk. Sini tanganmu, Kanjeng. Aku kawinkan kamu dengan putriku Nyiranda. Dengan mas kawin, apa yang kamu inginkan mas kawin dari pernikahanmu ini, Nduk? Aku ingin Krisna Garunting, Bapak.